wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di mata kuliah Ekonomi Makro Islam kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Analisis Penerapan Zakat Terhadap Pendapatan Nasional. Kami akan menjelaskan konsep teoritis tentang efek zakat terhadap investasi, hubungan zakat dan pajak, dan zakat sebagai komponen pengurang pajak. Perkenalkan, nama saya Nasiti Indriasari, NIM 4119229. Di sini saya akan menjelaskan konsep teoritis tentang efek zakat terhadap investasi. Zakat dari segi bahasa memiliki arti keberkatan, kesucian, perkembangan, dan kebaikan. Sebab dinamakan zakat karena dapat mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakatnya dan menjauhkannya dari segala kerusakan, sebagaimana Ibnu Taimiyah berkata, diri dan harta orang yang mengeluarkan zakat menjadi suci dan bersih, serta hartanya berkembang secara maknawi. Pemahaman secara luas ini tentu dapat diperluas maknanya, yaitu harta yang dizakatkan hendaknya dapat berkembang bagi mustahik dalam bentuk usaha yang produktif. Zakat adalah ibadah maliyah istimaiyah, ibadah dengan harta yang memiliki posisi sangat penting dalam mensejahterakan masyarakat jika dikelola dengan baik. Bahkan tujuan zakat tidak hanya terbatas pada pemberantasan kemiskinan dan bantuan zakat secara rutin. Namun, di antara tujuannya adalah pendistribusian kemakmuran, memperbanyak para pemilik kekayaan, dan merubah orang-orang fakir menjadi kaya dan memiliki harta yang mencukupi kebutuhan sepanjang hidupnya. Ini merupakan salah satu tujuan ekonomi Islam secara umum, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 7 yang artinya, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ibadah zakat adalah ibadah yang telah diatur tata cara pembayarannya, jumlah pembayaran, harta yang akan diberikan, dan kepada siapa diberikan oleh syarat, sehingga dalam membayarkan zakat mesti memenuhi syarat dan rukun tertentu. Hukum membayar zakat bagi setiap muslim adalah wajib bila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan harta zakat yang lebih baik sehingga lebih bermanfaat secara nyata, zakat dapat dijadikan sebagai investasi. Investasi atau istismar dalam syariat Islam diarahkan kepada pengembangan harta dengan syarat menjaga hukum-hukum syariah dalam pengembangannya. Untuk itu, istismar adalah menginvestasikan harta dan mengembangkannya melalui produksi apapun, baik dalam perdagangan, pertanian, industri, atau aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya. Artinya, istismar menurut ekonomi Islam adalah aktivitas manusiawi yang positif yang diambil dari syariat Islam untuk mewujudkan dan mendukung tujuan-tujuan atau ekonomi Islam melalui prioritas-prioritas yang mencerminkan sebagaimana umat Islam. Ini dapat diwujudkan dengan cara pendayagunaan harta untuk menghasilkan keuntungan dan pengembangan harta masyarakat dengan kondisi yang dapat mewujudkan keselamatan individu dan kelompok. Kewajiban zakat sangat mempengaruhi kepada motivasi investasi yang dilakukan oleh umat Islam. Di dalam Islam sangat dilarang terjadi penimbunan atau ihtihar. Seorang muslim tidak dimotivasi untuk menyimpan modal atau kekayaannya. Dia harus mengembangkan modalnya untuk usaha-usaha ekonomi yang bersifat produktif. Untuk menggugurkan persamaannya dengan penimbunan dari harta yang dapat diproduktifkan, maka ketika harta itu sudah sampai nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya. Apabila seseorang tetap menyimpan kekayaan tanpa menginvestasikannya, tetapi menimbunnya dalam berbagai bentuk, ia wajib mengeluarkan zakatnya sebagai kewajiban bagi hartanya. Dengan menjadikan qaul Syafi'i sebagai dasar, Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa harta zakat boleh diinvestasikan ke berbagai bidang, termasuk seperti perkantoran, perdagangan, peralatan, dan lainnya, asalkan dapat mendatangkan manfaat di masa mendatang bagi mustahik, karena hasil yang didapat dari proses tersebut bisa melipat gandakan jumlah harta, sehingga nantinya kemanfaatannya kembali kepada para mustahik. Investasi harta zakat dapat merealisasikan kemaslahatan umum yang faedahnya antara lain 1. Berkontribusi dalam membangun masyarakat melalui perindustrian sebagai pengganti impor dari luar negeri yang bisa membebani negara dengan uang yang tidak sedikit. Yang 2.
membuka lapangan kerja bagi orang-orang yang membutuhkan karena proyek-proyek investasi ini memerlukan tenaga kerja. Bisa jadi tenaga kerja ini adalah para mustahik sendiri. Mereka bekerja dengan imbalan upah atau gaji selain hak yang mereka dapatkan dari zakat. Bisa juga yang bekerja selain para mustahik sendiri, sehingga proyek-proyek investasi ini memberikan peluang kerja bagi mereka semua. Yang ketiga, yang melebihi kebutuhan para mustahik zakat, seperti barang-barang komoditi dan jasa-jasa produktif pada proyek investasi ini dijual kepada orang lain selain mustahik dengan harga pasar, sehingga perolehan harta zakat bisa bertambah dan berkurang dan lebih baik bagi para fakir miskin. Yang keempat, kalau melebihi kebutuhan masyarakat bisa diekspor ke luar negeri, sehingga membantu menciptakan keseimbangan dalam perdagangan. Dengan demikian, permintaan terhadap mata uang meningkat sehingga nilai mata uang negara bisa meningkat. Perkenalkan, nama saya Dima Uliadiba 4119236. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hubungan pajak dan zakat. Jadi, hubungan pajak dan zakat ini telah dimulai sejak masa awal perkembangan Islam. Pada masa itu, ada sekelompok pasukan Muslim yang merebut kekuasaan dari Irak. Nah, hasil rampasannya itu tidak dibagikan. Tanah-tanah hasil rampasan itu menjadi hak milik bagi penduduk setempat. Namun, ada konsekuensi atas tanah-tanah tersebut. Konsekuensinya yaitu mereka yang menempati tanah tersebut diwajibkan untuk membayar pajak di luar kewajiban pembayaran zakat. Jadi, sistem tersebut itu sudah berlangsung dari Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, dan Daulah Utsmaniyah. Nah, di tengah menguatnya peranan pajak bagi pendapatan negara, hal tersebut juga harus disertai dengan kesadaran mengenai kewajiban pembayaran zakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial maupun ekonomi. Sekian materi saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Arumi Chandrasari dengan NIM 4119206. Di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai zakat sebagai komponen pengurang pajak penghasilan secara mendalam. Zakat itu merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap umat muslim. Nah, zakat ini dalam Al-Quran telah disebut sebanyak 30 kali. Nah, zakat ini juga merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan juga sholat. Zakat ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari sifat kikir dan juga rasa cinta berlebih kepada harta. Nah, zakat yang dibayarkan oleh setiap umat muslim ini melalui lembaga amil zakat ataupun badan amil zakat itu akan didistribusikan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, dalam sistem ekonomi Islam, zakat ini dapat dikategorikan sebagai sumber penerimaan negara. Berbicara mengenai sumber penerimaan negara, di Indonesia yang paling umum itu sumber penerimaannya berasal dari pajak. Pajak itu merupakan pungutan negara kepada setiap warga negaranya. Nah, setiap warga negara itu dituntut untuk membayar pajak. Nah, pajak ini disetorkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah, selanjutnya, di Indonesia itu mayoritas penduduknya beragama Islam, otomatis mayoritasnya itu Muslim. Nah, kemudian hal ini akan membentuk konsep beban ganda, yaitu kewajiban pembayaran pajak dan juga zakat. Pajak sebagai warga negara dan zakat sebagai umat Muslim. Secara tidak langsung, beban ganda ini akan memberatkan warga negara, khususnya mereka yang memeluk agama Islam. Maka dari itu, pemerintah mencari usaha untuk solusi dari masalah ini, yaitu mencari titik temu di antara kedua masalah itu dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang menangani atau yang khusus menangani masalah tersebut. Lebih lanjut, dasar hukum zakat sebagai pengurang pajak penghasilan itu terdiri dari yang pertama, Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Kemudian ada Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dari dasar hukum yang ada ini dapat disimpulkan bahwa zakat itu dapat mengurangi penghasilan kena pajak dari setiap wajib pajak. Jadi zakat itu bisa untuk mengurangi pajak penghasilan. Nah, selanjutnya untuk mekanisme penerapan zakat sebagai pengurang ini itu sudah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per Strep 6 PJ 2011 yang terdiri dari berbagai pasal, entah dari pasal 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Secara keseluruhan atau kemudian diringkas, itu terdapat 2 poin penting. Yang pertama, zakat itu dapat dikategorikan sebagai pengurang pajak penghasilan atau penghasilan bruto apabila zakat dibayarkan oleh wajib pajak yang memeluk agama Islam, kemudian melalui lembaga amil zakat atau badan amil zakat atau badan lainnya yang disahkan pemerintah. Yang kedua, zakat sebagai pengurang pajak itu wajib atau sebagai pelaporannya itu wajib melaporkan SPT tahunannya. Seperti itu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata ataupun kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.